untuk sholat khusyuk ya ini problem kita bersama juga nih. Jadi memang sangat ini ya, betapapun sulit, tapi kita harus terus menerus untuk mencobanya. Ya tentu ini bukannya bukannya sudah sampai pada tahapan sholat khusyuk ya, tapi ini adalah paling tidak menjadi indikator ya. Pertama ada 4 ya. Pertama tempat ya. Kalau untuk sholat khusyuk kita biasa sholat di rumah ya, laki-laki itu kalau bisa di masjid, dan sudah sepatutnya selayaknya di masjid. Jadi ini ada peningkatan di segi tempatnya kita ke masjid, nggak kata rasanya kalau sholat fardu di rumah gitu. Nah yang kedua waktunya ya, kita mungkin sebelum pelaksanaan sholat ya sudah siap-siap ya, sudah berwudu dan sudah berbersih lah gitu. Kalau dari kerjaan atau dari sawah atau dari bengkel itu kita sudah bersih-bersih dulu. Jadi tinggal wudu dan kemudian bisa berangkat ke masjid sebelum azan. Jadi jangan sampai kita usahakan ya masbuk gitu atau kehilangan takbiratul ihram. Nah, kemudian kita tingkatkan kuantitasnya, ya tambahlah gitu ya. Setelah itu tambahlah dengan sholat sunatnya, sholat sunat rawatib ya, sebelum maupun sesudah. Dan tentu saja meningkat kepada sholat sunnah lainnya, ya seperti tahajud atau duhanya gitu. Jadi ada sholat sunnah lainnya, tidak ibaratnya kita ada kain, ya ini kainnya adalah sholat wajib, dan itu kain itu ingin ditambal, ya tentu ditambalnya dengan sholat sunnah. Jadi harus ada kainnya dulu. Kain apa ya? Kain yang utama yang sudah sobek dikit gitu ya. Nah kita tambal dengan sholat sunnah. Itulah ibaratnya sholat sunnahnya itu penambal dari kain yang sudah, kain utama ya, kain yang mau ditambal yang sudah sobek dikit gitu. Jadi jangan mengutamakan sunnah, tapi yang wajibnya tidak dikerjakan. Nah itu sama aja, kita nambal apa gitu, ya kan? Namanya tambalan, ya tentu adalah sifatnya tambahan. Kemudian kualitas ya, masalah bacaan kita tingkatkan tuh dari yang tidak tahu artinya menjadi tahu dan menjadi lebih baik bacaannya. Dan kemudian bisa surat-suratnya tuh kita tambah, jangan kulhu lagi gitu. Apalagi kalau sholat sendiri gitu ya, tambahlah sehingga agak lebih panjang. Dan jadi kemudian setelah sholatnya juga jangan Allahumma lantas jalan, tapi kita tuntaskan zikirnya, Allahumma antas salam dan seterusnya ya, zikir-zikir sesudah sholat. Dan sebelumnya juga kan kita doa yang salah satu doa mustajab itu doa antara azan dan iqomah itu. Nah, manfaatkan di situ untuk kita membaca sholawat atau kita berdoa. Ya, sholawat kan doa juga kan ya, gitu. Nah, itulah ya, paling tidak ada 4 tempatnya ke masjid, ditingkatkan dari rumah ke masjid. Kemudian waktunya kita di sholat sebelum sholat, sebelum dilaksanakan kita sudah di masjid. Kemudian kuantitas dan kualitas. Apa ukurannya? Apabila kita berhasil, ukurannya adalah hasilnya adalah bahwa kita bisa istiqomah. Maksudnya istiqomah itu ada peningkatan, bukan jalan di tempat itu ya. Istiqomah itu bukan statis, tapi ada peningkatan itu. Dan tidak mengurangi yang telah kita raih itu. Nah, begitulah. Makanya istiqomah itu berat. Yang ringan kan istirahat. Ya enggak? Ya gitulah. Kita lanjut ya ke cerita nih. Kisah dari
sebuah kisah tentang sholat khusyuk yang ini dialami oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berjudulnya cabutlah anak panah itu ketika sedang sholat. Jadi ini kita sampaikan sholat khusyuk. Sholat khusyuk menuju sholat khusyuk. Nah, cabutlah anak panah itu saat dia tengah sholat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat kecuali hadirnya hati. Ya, sebuah kisah ya. Dari khusyuk itu pekerjaan hati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khusyuk itu berada dalam hati. Hadis riwayat Hakim. Nah, ada pula beberapa hadis lain yang menjelaskan bahwa bagian sholat yang diterima Allah adalah yang dikerjakan dengan kehadiran hati. Dan Allah menolak bagian lain yang dikerjakan tanpa kehadiran hati. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Sukses bagi orang beriman, yakni allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ya, surat ke-23 ayat 1 dan 2. Dalam buku Minhajus Shodiqin berkaitan dengan penafsiran ayat, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Mu'minun ya, dijelaskan sebagai berikut. Dalam salah satu peperangan, sebuah anak panah menancap di kaki sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tatkala orang-orang hendak mencabutnya, beliau tidak kuat menahan rasa sakitnya. Mereka lantas datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan masalah yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, cabutlah anak panah yang menancap di kakinya ketika dia tengah melaksanakan sholat. Nah, pada saat sahabat Ali bin Abi Thalib sibuk melaksanakan sholat, mereka mencabut anak panah yang menancap di kaki beliau. Tentu banyak mengeluarkan darah. Selesai sholat, beliau bertanya, dari mana asalnya darah ini?
Mereka menjawab, dari kaki antum, dari kaki Anda saat kami mencabut anak panah itu. Sahabat Ali radhiyallahu an berkata, demi Allah yang jiwa Ali ada di tangannya, aku sama sekali tidak merasakan apapun. Seperti itulah perhatian beliau, Ali bin Abi Thalib, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melaksanakan sholat. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk membagikan ya tayangan ini kepada rekan-rekanmu, dan juga ceritakan pengalaman khusyuk kamu dan perjuangan untuk khusyuk di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.